Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aulia Rahma dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 21. Kali ini kita akan berpraktikum sederhana mengenai hidrolisis garam menggunakan indikator alami yakni kunyit bubuk. Hidrolisis garam adalah penguraian garam di dalam air. Hidrolisis garam akan terjadi apabila terdiri dari dua komponen, yakni salah satu di antara komponen tersebut merupakan asam lemah ataupun basa lemah. Namun, apabila dua komponen tersebut asam kuat dan basa kuat, maka hidrolisis tidak akan terjadi. Lalu, apa sih tujuan praktikum sederhana kali ini? Tujuan praktikum sederhana kali ini yakni untuk menentukan sifat garam yang terhidrolisis dan menyelidiki senyawa pembentukan garam. Kali ini kita akan menggunakan 4 larutan yakni larutan garam, larutan baking soda, larutan vetsin, dan larutan obat pencahar. Bahan-bahan yang akan kita butuhkan: setelah semua bahan-bahannya lengkap, mari kita lanjut ke langkah-langkahnya. Pertama-tama kita harus memberi label pada setiap gelas dengan tujuan agar tidak tertukar pada setiap masing-masing larutannya. Beri label pada masing-masing gelas menggunakan label larutan garam, larutan baking soda, larutan vetsin, dan larutan obat pencahar. Setelah semua gelas telah selesai diberi label, langkah selanjutnya tambahkan air sebanyak setengah gelas pada masing-masing gelas. Setelah semua gelas telah berisi air, selanjutnya kita tambahkan masing-masing bahan sesuai pada label sebanyak 1 sendok makan. Dan yang terakhir kita tambahkan 2 buah obat pencahar yang telah dihaluskan ke dalam gelas yang berlabelkan larutan obat pencahar. Setelah semua bahan tercampur pada masing-masing gelas, langkah selanjutnya, mari kita tambahkan setengah sendok makan kunyit bubuk ke dalam masing-masing gelas. Lalu aduk. Setelah semua larutan telah dicampuri dengan kunyit bubuk, mari kita amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan. Di sini dapat kita lihat bahwa larutan garam berwarna oranye, yang berarti larutan garam merupakan larutan netral. Dan selanjutnya, larutan baking soda berwarna gelap kemerahan, yang berarti bahwa larutan baking soda merupakan larutan basa. Dan larutan vetsin di sini berwarna kuning, yang artinya larutan vetsin merupakan larutan asam. Dan yang terakhir, larutan obat pencahar sama-sama dengan larutan garam berwarna oranye, yang berarti larutan obat pencahar juga termasuk larutan netral. Jadi kesimpulan yang dapat diambil tentang sifat garam di dalam air adalah larutan garam memiliki rumus kimia yakni NaCl. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa larutan garam merupakan larutan netral? Karena larutan garam atau NaCl ini dibentuk dari asam kuat dan basa kuat yakni HCl dan NaOH, yang dimana jika suatu larutan dibentuk dari asam kuat dan basa kuat, ia akan membentuk larutan netral. Dan mengapa tadi saya simpulkan larutan baking soda merupakan larutan basa? Selain ia berwarna gelap kemerahan, ia juga memiliki rumus kimia yakni NaHCO3, yang dimana asam pembentuknya adalah H2CO3 yang merupakan asam lemah, dan basa pembentuknya adalah NaOH yang merupakan basa kuat. Larutan yang dibangun dari asam lemah dan basa kuat, ia akan menghasilkan larutan basa. Larutan vetsin memiliki rumus kimia yakni C5H8NO4Na, yang dimana larutan ini tidak bisa diuraikan menjadi asam dan basa pembentuknya. Namun tadi kita telah menambahkan
indikator alam yakni minyak bubuk, dan larutan ini berubah menjadi warna kuning, yang dimana warna kuning menunjukkan sifat larutan ini merupakan larutan asam. Dan yang terakhir ada larutan obat pencahar, di mana tadi saya sudah simpulkan bahwa larutan obat pencahar merupakan larutan netral karena selain ia berwarna oranye, ia juga memiliki rumus kimia yakni MgSO4 yang dimana asam pembentuknya adalah H2SO4 yang merupakan asam kuat dan basa pembentuknya adalah MgOH2 yang merupakan basa kuat. Tadi sudah saya katakan bahwa larutan yang dibangun dari asam kuat dan basa kuat ia akan bersifat netral. Sekian praktikum sederhana dari saya tentang hidrolisis garam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.